Karena dampak di desa, terutama jaminan kesehatan warga masyarakatnya, penting diperhatikan. Selain juga sektor ekonomi yang sudah bergerak, sektor sosial yang kembali bangkit menjadi hal yang jangan ditinggalkan. Karena kebijakan yang rada-rada tidak berdampak cepat dalam penanganan pandemi di desa masih terjadi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kami dari Desa Bicara sedikit akan mendiskusikan terkait dengan situasi perkembangan pandemi yang masih belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Beberapa penanganan, tindakan, dan upaya sudah dilakukan. Penanganan, tindakan, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentu berdasarkan pada kebijakan, peraturan, instruksi, ataupun petunjuk dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa. Tak jarang kemudian kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani tindakan cepat. Tak jarang juga kebijakan dikeluarkan untuk menangani dampak yang lebih luas dan lebih panjang. Nah, kita harus melihat apakah kebijakan yang sudah ada saat ini sudah tepat waktu, tepat sasaran, atau bahkan berdampak pada situasi pandemi. Kita harus melihat beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Sejauh ini berdampak atau tidak? Mungkin sedang berproses begitu ya. Tetapi situasi hari ini menuntun kita untuk mengecek kembali, melihat kembali beberapa kebijakan yang harus berdampak pada penanganan pandemi COVID, baik itu di seluruh Indonesia maupun di tingkatan desa. Nah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM yang dilaksanakan di Jawa dan Bali. Mungkin kawan-kawan familiar dengan istilah ini, PPKM. Kebijakan PPKM ini saat ini sedang berlaku hingga nanti akhir Februari 2021. PPKM ini merupakan upaya penanganan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar bisa diatasi dan dikendalikan, baik itu di nasional maupun hingga tingkat desa. PPKM ini sendiri bertujuan agar pertama, adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, baik itu di provinsi, di kabupaten atau kota, maupun hingga ke desa. Yang kedua, PPKM bertujuan untuk membentuk pos komando atau posko penanganan dan pencegahan COVID hingga sampai ke level desa. Dan yang ketiga, penerapan protokol dan pengaturan bagi pelaku perjalanan, baik itu dalam negeri, yakni pengetatan protokol kesehatan, kewajiban terkait testing PCR, antigen atau ginos, pelaksanaan tes acak, pembatasan saat liburan panjang, atau kegiatan keagamaan dan lain-lainnya. Ini harus dilakukan. Maupun mungkin kawan-kawan yang sedang melakukan perjalanan internasional. Nah, mungkin harus memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tentunya beberapa kebijakan yang mengikuti dari PPKM ini adalah salah satunya Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Kebijakan lain yang mengikuti tentunya ada beberapa provinsi yang sudah mengupayakan kebijakan PPKM ini bisa dilaksanakan di provinsinya. Salah satunya tentu adalah Bali, Banten, Jawa Tengah. Bahkan teman-teman di luar provinsi Jawa dan Bali sudah melakukan seperti Kalimantan Timur. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa mengontrol atau mengurangi penyebaran COVID serta melakukan penanganan tentunya. Lantas desa bagaimana dengan kebijakan PPKM ini? Nah, baru-baru ini juga Menteri Desa PDTT juga mengeluarkan satu instruksi, yaitu Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 dalam pelaksanaan PPKM skala mikro di desa. Kebijakan berikutnya adalah terkait dengan keluarnya Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Nah,
instruksi Menteri Desa ini yang berkaitan dengan pelaksanaan PPKM skala mikro di desa ini menjadi penting karena kawan-kawan di desa harus melakukan juga beberapa perubahan dan tindakan di desa disesuaikan dengan program PPKM skala mikro di desa. Instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021 ini berkaitan dengan 6 provinsi di Jawa dan Bali yang ditetapkan sebagai pelaksanaan PPKM skala mikro, di antaranya Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Melalui instruksi menteri ini kemudian seluruh kepala desa di 6 provinsi ini diminta untuk melaksanakan PPKM skala mikro di desanya masing-masing. Tentu, dana desa 2021 dapat digunakan untuk melaksanakan PPKM skala mikro ini. Dan melalui instruksi ini juga kawan-kawan pemerintah desa harus melakukan perubahan APBDes untuk melaksanakan PPKM skala mikro di desanya masing-masing. Dalam kebijakan instruksi menteri ini juga terdapat beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua, melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk. Ketiga, membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan testing, tracing, treatment yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Keempat, membentuk posko jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada. Mungkin yang dimaksud di poin 4 ini ketika awal dulu Kementerian Desa mendorong adanya pos jaga desa untuk penanganan COVID di desa. Yang kelima, menyiapkan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer misalkan. Keenam, melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan. Dalam artian kawan-kawan di desa bisa tetap melakukan penyemprotan di tempat-tempat yang memang aktivitas keramaian di desa cukup banyak di sana, misalkan pasar atau tempat-tempat pelayanan publik begitu ya. Ini bisa dilakukan. Ketujuh, menyiapkan atau merawat ruang isolasi yang ada di desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. Nah, poin ketujuh ini tentu berkaitan dengan desa harus siap karena pandemi masih terus terjadi. Besarnya penambahan dari masyarakat yang terinfeksi juga semakin menjadi-jadi. Jadi dibutuhkan kemudian desa siap untuk adanya ruang isolasi di desa. Kedelapan, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID di daerahnya masing-masing. 8 hal tersebut kemudian ada di instruksi Menteri Desa PDTT nomor 1 tahun 2021. Lantas, hal apa yang mengikuti kebijakan instruksi menteri ini? Bagaimana bagi desa? Yang pertama tentu ada perubahan dari APBDes desa yang sudah kawan-kawan di desa sepakati dan sudah menjadi dasar untuk membuat rencana kerja 1 tahun ke depan. Nah, APBDes yang sudah ada ini mungkin harus dirubah karena pelaksanaan PPKM skala mikro ini juga ternyata dibebankan dari APBDes desa. Yang kedua, perubahan yang diikuti oleh instruksi menteri ini adalah dana desa tahun 2021 bisa digunakan untuk PPKM skala mikro di desa karena perubahan APBDes dengan memasukkan PPKM ini bisa dialokasikan dananya, sumbernya dari dana desa sehingga kawan-kawan di desa, pemerintahan desa maupun masyarakatnya bisa melaksanakan PPKM skala mikro di desa. Yang terakhir tentu terkait dengan adanya posko aman COVID-19. Nah, ini dulu mungkin di awal-awal pandemi Kementerian Desa mendorong adanya posko siaga atau posko desa lawan COVID gitu ya. Nah, ini sedikit berubah penamaannya posko desa aman COVID. Semoga tidak hanya sekedar perubahan nama tapi juga kebijakan ini bisa membantu penanganan dan pencegahan penyebaran gitu ya. Karena desa juga harus berkegiatan. Bahkan hari ini desa
sudah berkegiatan seperti biasa, karena peningkatan ekonomi, gerak ekonomi harus terus didorong di desa. Masyarakat maupun kekuatan-kekuatan ekonomi atau kelembagaan ekonomi di desa sudah mulai berjalan begitu. Nah, semoga posko-posko ini tidak menjadi seperti pisau bermata dua bagi masyarakat, dalam artian aktivitas ekonomi bisa kembali terhambat gitu, karena memang ada aturan ini, aturan itu, tidak boleh ini, tidak boleh ada keramaian dan segala macam. Yang kita pengen adalah di desa masyarakatnya tetap bisa melakukan kegiatan dan aktivitas ekonomi, begitu juga dengan kelembagaan yang ada di desa, karena desa diminta untuk kuat. Tetapi kemudian aktivitas ini kemudian harus berdasarkan protokol kesehatan yang ketat dan bisa kita laksanakan di desa. Pembelajaran atau poin pentingnya bagi kami Desa Bicara, bahwasannya melihat kebijakan PPKM skala mikro ini hanya bagian dari upaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran, terutama di desa. Saat ini tentu kita butuhkan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Maksudnya, kebijakan lebih berdampak pada pengurangan dan penanganan kasus penyebaran COVID-19. Karena desa diminta untuk menyiapkan pelaksanaan PPKM skala mikro ini. Namun, kegiatan ini tidak diikuti dengan penguatan dan penanganan medis di desa. Hal ini harus menjadi concern pemerintah pusat ketika ingin kemudian dana desanya diaktifkan, digunakan untuk PPKM, tetapi tidak ada kemudian penguatan di sektor-sektor kesehatan, penanganan kesehatan. Jaminan kesehatan itu sangat penting di desa. Kami dari Desa Bicara juga melihat bahwa refocusing anggaran melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang lalu masih menjadi momok bagi dana desa, yang juga menguras tenaga kawan-kawan dari pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan warga masyarakatnya. Dalam artian begini, pemerintah desa dengan segenap kemampuannya melayani warga masyarakatnya melalui kebijakan. Tetapi di saat yang bersamaan kemudian kawan-kawan pemerintah desa dipaksa untuk sesuai dengan aturan, juklak dan juknis yang ditentukan secara teknis oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa. Karena dampak di desa, terutama jaminan kesehatan warga masyarakatnya, penting diperhatikan. Selain juga sektor ekonomi yang sudah bergerak, sektor sosial yang kembali bangkit menjadi hal yang jangan ditinggalkan, karena kebijakan yang rada-rada tidak berdampak cepat dalam penanganan pandemi di desa masih terjadi dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Terakhir dari kami Desa Bicara, kami juga mengharapkan PPKM skala mikro yang dilaksanakan juga bisa kemudian dikomunikasikan, melibatkan masyarakat di desa agar upaya penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial bisa dilakukan secara baik, karena pelibatan masyarakat dalam program PPKM skala mikro di desa penting dilakukan. Kekuatan desa itu ada pada partisipasi, ada pada kegotong royongan, ada pada modal sosial yang memang sudah ada di desa. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, perketat protokol kesehatan, dan terakhir, salam berdesa.